Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih lil'alamah ba'alawi rahimahullah ta'ala wa lil barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل amin ya rabbal alamin. Baik ikhwani wal akhwat fi din arsyadakumullah, para asatidzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian dari kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi 'ala Tahqiq. Kemarin terakhir kita telah menyelesaikan bab zakat. Maka sekarang insyaallah ta'ala kita akan memulai fasal atau bab yang baru, yaitu bab puasa atau shaum. Akan tetapi di sini sebelum kita masuk ke kitab Sulamut Taufiq, ada pengantar yang saya tambahkan dari kitab Safinah, karena ini juga penting berkaitan dengan kapan seseorang diwajibkan untuk berpuasa. Ini tidak disebutkan di dalam kitab Sulamut Taufiq, maka saya tambahkan sebagai pengantar tambahan agar bisa lebih membuat kita lebih jelas dalam memahami persoalan fikih puasa. Jadi bagian pertama ini saya ambil dari kitab Safinah. Yang udah pernah belajar Safinah insyaallah sudah paham ya. Siapa penulis kitab Safinah? Ada yang tahu? Asy-Syaikh Salim Ibn Samir Al-Hadrami rahimahullah ta'ala, nafa'anallah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sairina salihina fid dharain. Kayaknya terlalu terang sebentar. Bukan di Zoom, di sini di kami terlalu terang sebentar ya. Saya ubah dulu warnanya. Sama juga ya. Sama juga. Gak apa-apa. Jelas nggak begini? Jelas. Takutnya kurang, soalnya tadi terang banget, silau banget.
Ada yang lebih bagus nggak warnanya? Oke. Baik. Diambil dari kitab Safinatun Najah, Asy-Syaikh Salim Ibn Samir Al-Hadrami mengatakan, fasal yajibu shaum Ramadan bi ahadi umuri khamsah. Wajib hukumnya puasa Ramadan disebabkan salah satu dari 5 perkara. Jadi kapan seseorang atau kapan kita wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan? Kalau kita mengalami salah satu ini. Siapa saja yang mengalami salah satu poin ini, maka dia wajib berpuasa Ramadan. Begitu. Ahaduha, yang pertama, bikamali Sya'ban 30 yauman. Yang pertama adalah apabila bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Sudah tidak ada tawar-menawar. Kalau bulan Sya'ban 30 hari, maka berarti besoknya otomatis bulan Ramadan, tidak ada tawar-menawar lagi. Kenapa? Karena bulan Hijriah tidak ada yang 31 hitungannya. Maka semua orang yang mengalami hari ke-30 bulan Sya'ban, besoknya wajib puasa. Dari manapun asalnya. Selama dia memenuhi syarat wajib puasa. Ini yang pertama. Bikamali Sya'ban 30 yauman. Jelas ya, nggak perlu penjelasan lebih detail insyaallah. Wa tsaniha, adapun yang kedua, biru yatil hilali. Yang kedua adalah dengan melihat hilal, benar-benar melihat dengan mata. Baik itu melihat secara langsung tanpa alat ataupun dengan alat. Yang penting melihat, bukan menghitung. Menurut pendapat kebanyakan ulama, tidak sah menetapkan puasa dengan hitungan. Tapi sah menafikan dengan hitungan. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Sah menafikan dengan hitungan. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya secara hitung-hitungan, hilal ini nggak mungkin kelihatan. Secara hitung-hitungan hilal ini nggak mungkin kelihatan. Kenapa? Karena masih jauh di bawah standar. Tiba-tiba ada orang yang melihat. Maka boleh ditolak berdasarkan hitungan yang kurang. Jadi hisab tidak bisa digunakan untuk menetapkan, tapi bisa digunakan untuk menafikan. Ini pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Begitu. Hisab tidak bisa digunakan dalam menetapkan, tapi bisa digunakan dalam menafikan. Kenapa tidak bisa digunakan dalam menetapkan? Karena menetapkan butuh ru'yah. Dalam mazhab Asy-Syafi'i dan juga kebanyakan ulama menilai bahwa yang namanya menetapkan bulan Ramadan ataupun Syawal ataupun haji butuh ru'yah. Begitu. Karena Nabi jelas. Sumu li ru'yati. Berpuasalah kalian sebab ru'yah. Nabi nggak bilang waktu. Beda sama misalnya waktu sholat. Ada sebagian orang, kalau misalnya puasa harus melihat, kenapa kalau sholat nggak mesti ngelihat? Karena nggak ada perintahnya, sholat itu harus ngelihat. Ngelihat waktu itu nggak ada. Sholat itu nggak mesti ngelihat. Sholat itu waktu, bukan melihat benda. Sedangkan bukan melihat fenomena alam. Sedangkan Ramadan melihat fenomena alam yang namanya hilal. Hilal itu apa? Hilal itu apa? Hilal itu apa? Tahu nggak hilal itu apa? Hilal itu bukan bulan, bulan itu benda. Hilal itu fenomena alam. Hilal itu adalah pantulan cahaya matahari yang tampak pada bulan. Pantulan cahaya matahari yang tampak pada bulan. Bukan bulannya, kalau bulannya mah ada, nggak akan kemana-mana. Makanya saya dulu waktu ada sedikit pelatihan, terus kemudian dilanjutkan dengan melihat hilal. Ketika mau menjelang tanggal 1 Zulhijjah di UPI, masih ingat ya, di Jika, Gedung Jika, UPI, Bandung. Gedung Jika itu gedung MIPA-nya UPI. Di sana ada 5 lantai, di lantai paling atasnya ada teropong yang biasa digunakan untuk melihat hilal. Itu buatan Jepang, Jika. Saya nggak tahu singkatannya apa, JICA, Gedung Jika disebutnya. Dulu waktu saya
Saya sempat setahun di UPI. Waktu saya masih di situ itu gedung paling bagus tuh, gedung Jika itu. Atau sekarang, udah lama ya. Tahun 2004 saya. Nah, dulu saya pernah ke situ tahun 2000 dulu ya. 2011-an kayaknya. Masih ingat. Tahun 2011-an atau 2012 lah. Saya ke sana, kemudian ada pelatihan dulu, terus saya nanya, "Pak, kita kan sebenarnya bisa ngukur bulan ada di mana gitu kan ya. Kenapa nggak pakai alat ini aja?" Terus si petugas itunya bilang, "Buat apa?" Kita nggak lagi ngelihat, kita tidak sedang mengamati bulan. Saya bingung, kita tidak sedang mengamati bulan. Kita sedang mengamati hilal. Hilal itu beda sama bulan. Kita udah tahu bulan itu ada di situ. Masalahnya bukan itu yang kita lihat, tapi hilalnya, bukan bulannya. Paham nggak? Bukan bendanya. Jadi begini, gampangnya kayak gimana ya ngegambarinnya. Kalau misalnya ini matahari, ini bumi, ini kan bulan, ya. Yang memberikan cahaya itu bulan punya cahaya nggak? Nggak punya. Bulan nggak punya cahaya. Yang punya cahaya itu apa? Matahari. Matahari kan punya cahaya. Nah, si cahaya ini kelihatan terpantul dari bulan itu sekilas. Itulah hilal. Bulannya ada atau enggak ada, bulannya tetap ada, cuma cahayanya bisa jadi ada, bisa jadi enggak ada. Kelihatan dari bumi. Di mana lihatnya? Dari bumi. Berdasarkan apa? Berdasarkan cahaya yang ada di sini. Maka bisa jadi orang di sini enggak melihat, orang di sini lihat, orang di sini enggak lihat, orang di sini lihat. Bisa jadi sebetulnya ada, tapi ketutupan awan. Bisa jadi ada, tapi mendung. Nah, begitu. Ya. Yang disuruh oleh Nabi melihat hilal. Hilal itu apa? Fenomena alam. Banyak orang yang nggak paham mengira hilal itu komar. Komar itu bukan hilal. Ya. Kapan kita puasa kalau hilal kelihatan dari tempat kita? Dari mana? Ya dari bumi tempat kita berpijak. Begitu. Banyak orang gagal paham di sini ketika diskusi biasanya. Pendukung hisab sama pendukung ru'yah diskusi. Mereka mempermasalahkan hilal. Yang satu menganggap hilal itu fenomena alam, yang satu menganggap hilal itu komar. Nggak nyambung diskusinya. Samakan dulu persepsinya. Samakan dulu persepsinya, baru bisa nyambung diskusinya. Maka hilal, kenapa hilal itu bulan sabit kan kalau bahasa kita ya. Maksudnya bukan bulannya tetap ada. Pertanyaan begini nih. Ketika kita melihat bulan sabit, apakah bentuk bulannya berubah jadi bulan sabit? Bulannya tetap bulat kan? Yang sabit itu apanya? Pantulan cahaya mataharinya. Yang kelihatan dari kita itu sabit. Kenapa? Karena kehalangan bumi. Begitu. Jadi matahari terhalang sehingga dia kelihatan segitu. Nah, begitu. Kalau saya dulu pernah langsung praktek ya pakai bola. Jadi kita pegang bola begini. Nanti antum bisa contoh ya. Pegang bola begini, kemudian di tempat yang gelap, kemudian coba pakai senter di lurusan kita. Begini. Nah, ketika senter itu lurus dengan kita nggak melihat apa-apa kan? Nggak kelihatan kan? Coba diputar, makin cahayanya makin kelihatan, makin kelihatan. Nah, begitu. Begitu. Itu salah satu cara untuk memahami hilal. Begitu. Makanya sangat berkaitan erat dengan perputaran matahari, sangat berkaitan erat dengan cuaca, banyak hal. Intinya begini, bahwa dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dan juga kebanyakan ulama, siapa saja yang melihat hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqa. Siapa saja yang beneran melihat hilal, maka dia wajib berpuasa saat itu juga. Maksudnya sudah pasti besok berpuasa. Walaupun yang melihatnya ini orang fasik, kesaksiannya nggak diterima. Misalnya ada orang lagi mabok-mabokan. Lihat hilal, maka dia wajib berpuasa besok tuh. Dia bilang sama hakim, sama MUI, Pak MUI, saya tadi ngeliat hilal. Tukang mabok lihat hilal, udah nggak percaya. Walaupun tidak diterima kesaksiannya, dianya sendiri tetap wajib puasa. Dianya sendiri tetap wajib puasa. Kenapa? Karena itu hak bagi yang melihat. Orang yang melihat, siapapun dia, maka terkena hukum padanya. Tapi orang yang nggak melihat, ntar dulu.
Orang yang lihat tar dulu. Pertanyaannya kita ngelihat langsung apa enggak? Enggak. Berarti kalau misalnya ada orang datang kepada kita mengasih tahu, saya lihat hilal, langsung diterima atau enggak? Langsung diterima atau enggak? Kita langsung puasa enggak? Hah? Misal kita lagi diam-diam tanggal 29 Sya'ban. Kalau tanggal 30 udah selesai, enggak perlu ngomongin ya. Tanggal 29. Tiba-tiba ada orang datang, saya tadi ngeliat hilal." Yang benar. Kita langsung puasa enggak? Besoknya langsung puasa enggak? Kalau orang itu yang ngasih tahu wajib puasa dia, wajib. Nah, kita yang dikasih tahu wajib puasa apa enggak? Gimana? Belum tentu, belum langsung wajib puasa. Kapan nanti? Ini kan baru 2 poin. Yang pertama, kapan kita wajib puasa? Kalau menggenapkan Sya'ban 30. Udah, nggak pakai tawar-menawar kalau itu. Yang kedua, siapa saja yang melihat hilal bagi dirinya sendiri, walau dia fasik. Berikutnya, yang ketiga. Wathalithan bithubutihi fi haqqi malam yarahu bi'adli syahadah. Yaitu apabila ini bithubutihi, maksudnya bithubuti hakim berarti ya. Bithubutihi hakim. Dengan ketetapan. Fi hakim malam yarahu bi'adli syahadah. Yaitu adanya persaksian. Ketetapan. Dengan ketetapan apa sini? Ketetapan hakim. Kalau kita siapa biasanya Kemenag ya? Atau kalau kita diwakili Kemenag, bekerja sama dengan MUI dan juga seluruh ormas. Plus ormas. Berdasarkan apa? Fi haqqi man lam malam yarahu, siapa saja yang tidak melihatnya berdasarkan kesaksian dari adlu syahadah. Berdasarkan kesaksian dari orang yang memang terpenuhi syarat-syarat syahadah. Terpenuhi syarat-syarat syahadah. Berarti syarat syahadah itu apa? Laki-laki, baligh, adil, bukan pendosa, begitu. Minimal 2 orang. Ya, seperti itu. Maka kalau misalnya ada 2 orang laki-laki adil melihat, kemudian ditetapkan oleh hakim bahwa mereka telah diambil sumpah, maka yang tidak melihat semuanya tetap wajib puasa. Kenapa? Karena sudah ditetapkan oleh hakim. Ditetapkan oleh hakim. Maka hakim kita hari ini adalah para ulama. Yang ada di mana? Yang ada di MUI. Kalau misalnya NU berarti yang ada di NU. Kalau misalnya Muhammadiyah berarti yang ada di Muhammadiyah. Maka itulah hakim. Ya. Seperti itu. Sebetulnya aslinya hakim itu adalah Amirul Mukminin. Aslinya. Ya, tapi kita sudah sepakat semua bahwa Indonesia bukan negara Islam. Bahkan presiden aja nggak mau ngaku sebagai Amirul Mukminin. Ya kan? Ada nggak presiden yang ngaku Amirul Mukminin di Indonesia? Nggak ada. Kalaupun kita kasih gelar itu mah sebagian orang aja ngasih gelar. Presidennya mah nggak mau. Ya kan? Jangankan disebut Amirul Mukminin gitu kan. Nggak mau dia. Disebut pemimpin Islam nggak mau. Begitu. Cuma kalau lagi pemilu baru biasanya mau. Kalau lagi pemilu baru tiba-tiba pakai sorban, pakai kopiah gitu. Tapi giliran udah jadi lupa lagi dia. Bahkan orang Kristen aja kalau lagi pemilu pakai sorban ya. Nah, itulah. Dan orang Indonesia percaya aja. Mau bingung tapi kelas. Begitu. Intinya hakim itu aslinya adalah khalifah atau wakilnya. Khalifah atau wakilnya. Karena kita tidak ada kekhalifahan dan Indonesia juga bukan wakil dari kekhalifahan dan presidennya pun bukan Amirul Mukminin, maka berarti hakim jatuh ke siapa? Hakim jatuh ke para ulama. Karena bukan umara maka ke ulama. Di mana ulama perwakilan kaum muslimin? Di MUI. Udah jelas, para ulama sepakat. Di MUI. Itu adalah kesepakatan kaum muslimin di Indonesia. Dapat dikatakan ijma'nya kaum muslimin di Indonesia, MUI. Kemudian ditambah dengan ormas-ormas yang lain sebagai pendukung. Ada NU, ada Muhammadiyah, Persis, biasanya Al-Irsyad, DDII, PUI, Perti, dan seluruh ormas-ormas yang sah diakui oleh negara dan juga ahlu sunnah semuanya. Begitu. Maka ketika mereka berembuk, sudah menentukan sebetulnya wajib puasa. Maka ini Afwan yang di Zoom, Afwan ya, saya matikan dulu ya, Afwan Jidda.
Maka sebetulnya kalau kita mengikuti kaidah bahwa subutul hakim, bahwa ketetapan hakim itu raful khilaf, mengangkat perbedaan pendapat, harusnya ya ormas-ormas yang lain harusnya ikut semua. Kenapa? Karena menjaga persatuan itu lebih utama. Maka sebetulnya ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman Muhammadiyah, teman-teman Persis yang sering beda, agak kurang elok sebetulnya. Agak kurang elok. Yang sering beda itu biasanya Muhammadiyah. Ya. Karena Muhammadiyah punya hisab sendiri. Ya, kalau Persis hisab, tapi hisabnya hisab apa namanya? Hisab imkanu ru'yah. Hisabnya hisab imkanu ru'yah, sehingga kadang-kadang lebih sering sama dengan ru'yatul hilal. Kemudian yang sering beda juga teman-teman Hizbut Tahrir, karena mereka menggunakan ru'yah global, di mana di seluruh dunia di satu tempat sudah melihat hilal, maka di seluruh dunia wajib ikut. Seperti itu. Nah, agak kurang elok sebetulnya ketika dalam satu wilayah, ya walaupun ini tetap ini perbedaan pendapatnya perbedaan yang mutabar, kita nggak bisa saling mencela. Hanya dari sisi kurang terlihat persatuannya aja begitu. Ketika satu wilayah telah menentukan, ya, ulama di satu wilayah telah menentukan bahwa di sana besok puasa, sudah lebih baik ikut semuanya puasa. Kalau misalnya belum puasa, maka lebih baik tidak puasa. Walaupun masalah keyakinan susah ya. Pokoknya kalau kata saya besok udah puasa, gitu. Susah kalau udah begitu. Allahu a'lam bishawab. Makanya kalau bingung-bingung, ya sudah tunggu ketetapan dari Kemenag saja. Karena Kemenag pun dijaga oleh MUI. Ada sebagian orang kan yang terlalu keras dengan pemerintah, menganggap saya harus oposisi, pokoknya nggak mau ketetapan Kemenag. Nggak, Kemenag itu nggak akan macam-macam, masalah penting-penting itu nggak akan macam-macam, insya Allah. Ya. Masalah-masalah syiar itu nggak akan berani macam-macam Kemenag itu. Begitu. Walaupun mungkin, oh ini kok Kemenagnya agak-agak liberal kemarin-kemarin itu kan. Insya Allah nggak akan berani macam-macam. Kalau masalah-masalah penting begini nggak akan berani macam. Apalagi dikawal oleh MUI, dikawal oleh ormas-ormas Islam yang lain. Begitu. Nggak akan berani melawan arus kaum muslimin lah, nggak akan berani. Begitu. Jadi aman insya Allah. Ya, begitu. Maka apabila hakim telah menetapkan siapa saja yang tidak melihat wajib berpuasa. Ini yang ketiga. Yang keempat, warabi'an bi ikhbari adli riwayah. Nah, dengan adanya kabar dari orang yang adli riwayah. Apa itu adli riwayah? Adli riwayah itu adalah orang yang terpenuhi syarat-syarat perawi. Orang yang terpenuhi syarat-syarat perawi. Apa itu? Muslim baligh berakal. Muslim baligh berakal. Dah. Mau dia perempuan, mau dia sendirian, sah. Mau dia perempuan, mau dia sendirian, sah. Adapun adlu syahadah, kalau tadi kan adlu syahadah, yang diambil persaksian oleh hakim harus adlu syahadah. Adlu syahadah ditambah apa? Ditambah laki-laki dan 2 orang. Nggak bisa sendirian. Persaksian itu minimal 2 orang kan? Begitu. Ya. Jadi itu bedanya adlu riwayah dengan adlu syahadah. Adlu riwayah itu muslim balik berakal udah cukup. Tambah adil tentu saja ya. Muslim balik berakal adil. Begitu. Tapi kalau adlu syahadah, muslim balik berakal adil laki-laki 2 orang. Ditambah laki-laki ditambah 2 orang. Itu bedanya adlu syahadah. Yang diambil sumpah oleh hakim adlu syahadah. Tapi kita sekarang ngomongin bukan masalah sumpah. Kapan seseorang wajib puasa? Apabila ada orang yang datang kepada kita, dia ngasih kabar. Nah, orang yang ngasih kabarnya ini adalah seorang adlur riwayah. Dia muslim, dia baligh, dia berakal, dia bukan pendosa besar. Baik. Mautsuq bih, yang memang orangnya dipercaya adil, bukan pendusta. Ya. Adli riwayah mautsuqin bih. Sawaun waqa'a fil qalbi sadaqa amla. Sama saja kitanya percaya sama dia atau enggak.
Sawa'un waqa'a fil qalbi sidqun amla. Sama saja sampai kepada kita kepercayaan tersebut atau tidak. Maksudnya begini. Kalau misalnya ada orang sudah jelas-jelas dia ini muslim balik berakal dan adil datang kepada kita, maka kita percaya atau enggak percaya wajib puasa. Begitu. Kita percaya enggak percaya wajib puasa. Kenapa? Karena dia adalah orang yang wajib diterima riwayatnya dalam persoalan ini. Sehingga tidak boleh bagi kita, saya nggak percaya sama kamu. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia bukan orang yang pendusta. Bukan orang yang pendusta. Begitu. Sampai di sini. Amla. Sampai amla. Kemudian, atau biikhbari ghairihi. Atau yang nggak ngasih kabarnya itu bukan adli riwayah. Yang ngasih kabarnya itu bukan adli riwayah. Siapa? Ya bukan orang yang ini pokoknya, bukan orang yang terpenuhi syarat-syarat adli riwayah. Bukan orang-orang yang terpenuhi syarat-syarat adli riwayah. Begitu. Ini salah nih. Saya salah. Pantesan. Ini sidquhu. Ini sidquhu. Kemudian ini enggak ada haknya. Au ghairi mautsuqin bihi. Baik, saya ulangi ya kalimatnya ya, biar enak. Bi ikhbari adli riwayatin mautsuqin bihi. Sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu amla. Sama saja kita mempercayainya atau tidak. Maka kita wajib puasa. Atau yang ngasih kabar itu ghairi mautsuqin bih. Atau yang ngasih kabar itu bukan orang terpercaya. Yang ngasih kabarnya bukan orang terpercaya. Contohnya siapa yang ngasih kabarnya? Ada orang ngaku melihat hilal. Tadi misalnya ada pemabok gitu ya, datang. Misalnya ada mabok, saya tadi ngeliat hilal loh, nanti besok puasa ya. Percaya nggak? Kita puasa nggak? Puasa nggak kita? Hah? Ada orang yang nggak terpercaya, gitu orang-orang yang, ya pokoknya ya terkenal pendosa besar, terkenal bukan ahli riwayah lah. Maka kalau misalnya ada yang seperti itu, in waqa'a fil qalbi sidquhu. Kalau kita percaya, maka wajib puasa. Begitu. Kalau kita nggak percaya, nggak wajib puasa. Tergantung kita, hati kita ketika ngedenger itu percaya apa enggak. Kira-kira percaya nggak? Rata-rata nggak percaya kayaknya ya. Rata-rata nggak percaya. Kalau kita percaya, maka wajib puasa. Memangnya ada, Ustaz? Yang ngasih kabarnya ini nggak terpercaya, tapi kita bisa percaya, ada emangnya? Ada, contohnya apa? TV. TV itu umumnya terpercaya atau enggak? Nggak terpercaya kan? Tapi kalau misalnya ngabarin masalah puasa, itu percaya nggak? Percaya. Maka wajib puasa. Benar kan? TV itu umumnya nggak terpercaya kan? Alah TV. TV itu jangan dipercaya gitu kan ya? Orang-orang fasik isinya itu. Berita bohong semua. Semua berita di TV itu bohong kecuali berita olahraga katanya. Berita olahraga kan benar, cuma ngasih tahu skor doang benar itu. Begitu. Maka kalau misalnya TV menayangkan misalnya gitu ya, nayangin apa? Melihat hilal terus ngasih tahu, nggak ngomongin syahadat, nggak ngomongin pengumuman dari hakim nggak. Ngomongin ada yang lihat misalnya begitu. Atau ngomongin besok datangnya puasa. Oh ya sudah. Kalau antum percaya maka antum wajib berpuasa. Begitu. Jadi ini ada 2 poin ya. Yang keempat ini ada 2 keadaan. Keadaan pertama adalah kalau yang ngasih taunya adlur riwayah. Kalau yang ngasih taunya adlur riwayah, maka percaya nggak percaya wajib puasa. Kalau yang ngasih taunya bukan adlur riwayah, orang yang bukan terpercaya, maka tergantung kita. Tergantung hati kita.
menerima kabar dia atau tidak. Kalau hati kita menerima kabar dia, maka wajib puasa. Kalau hati kita tidak menerima kabar dia, maka tidak berpuasa. Begitu. Adapun yang kelima, yang terakhir, kapan seorang wajib puasa adalah ini dalam keadaan khusus, yaitu ketika seseorang misalnya tidak mengetahui, seperti misalnya saudara-saudara kita ketika di penjara di bawah tanah gitu ya, yang di rezim Bashar Assad itu di Suriah, kan nggak tahu, jauh kan, antum tahu kan penjara bawah tanahnya, ngeri sekali itu, subhanallah. Gimana puasanya itu, bertahun-tahun di sana, bahkan sampai ada yang 20 tahun, ya kan? Ternyata di sana udah pada jadi tulang, banyak yang jadi tulang. Nah, itu gimana puasanya? Maka mereka tetap wajib puasa. Bagaimana caranya? Dengan ijtihad. Maka di sini disampaikan bidhanni dukhuli Ramadan bil ijtihad fi man ishtabahu alaihi dzalik. Fi man ishtabaha alaihi dzalik. Bagi orang-orang yang memang ishtabaha alaihi dzalik, yang memang bagi orang nggak bisa untuk membedakan kapan siang, kapan malam, maka dia wajib berijtihad. Entah itu apakah ada kedengaran suara, misalnya kalau misalnya di Indonesia itu kan kalau mau puasa biasanya ada apa? Ada beduk, duk. Oh, besok puasa. Apakah ini besok puasa gitu kan? Nah misalnya gitu kan ya, atau misalnya ada takbir keliling gitu kan? Apakah besok puasa ini? Maka kalau misalnya udah yakin, kayaknya sih kalau dihitung-hitung kemungkinan gitu ya, kemungkinan besar puasa. Misalnya begitu. Maka wajib puasa orang-orang penjara tadi. Terus gimana bukanya? Perkiraan juga. Sahurnya perkiraan, bukanya perkiraan, sholatnya perkiraan, semuanya pakai perkiraan. Bil ijtihad. Atau misalnya orang-orang yang lagi di gunung, ini puasa apa nggak sih besok nih, misalnya nggak tahu nih. Maka dengan tanda-tanda tertentu, kalau nggak bisa lihat hilal, begitu, nggak ada berita, nggak ada apa gitu kan, maka pakai tanda-tanda tertentu. Apapun itu, tanda apapun itu yang bisa digunakan sebagai pertanda bahwa dia wajib berpuasa atau tidak. Lalu bagaimana kalau ijtihadnya keliru? Misalnya ada orang di penjara 5 tahun. 5 tahun begitu ya. Terus dia ternyata keliru. Ternyata dia itu puasa di bulan Sya'ban. Setiap tahunnya puasa di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Bukan di bulan Ramadan ternyata. Salah ngitung dia. Selama 5 tahun. Baik. Pas keluar, dia hitung-hitung keluar itu Lebaran. Ternyata dia hitung-hitung keluar itu misalnya Muharram katakanlah gitu. Pas keluar ternyata masih bulan Dzulhijjah. Berarti saya kecepatan sebulan ngitungnya. Begitu kan? Berarti saya kecepatan sebulan. Pertanyaannya, wajib qadha enggak? Wajib qadha enggak? Berarti kan dia di tahun pertama di penjara, dia puasa sebelum waktunya. Dan di tahun terakhir dia keluar, tahun yang itu dia belum puasa sebetulnya kan? Karena dia puasanya sebelumnya. Bener nggak? Nah, pertanyaannya, dia wajib qadha nggak? Puasa-puasa yang setiap tahunnya itu kecepatan wajib qadha nggak? Gimana? Wajib qadha? Wajib. Pertanyaannya, berapa puasa yang wajib diqadha? 4. Kenapa 4 tahun? 4 kali 30 gitu. Ya. Maka yang wajib diqadha 120 hari. Wajib, banyak banget. Ada yang lain? Berapa yang wajib diqadha? Yang wajib diqadha hanya 30 hari saja. Kok 30 hari saja? Kok 30 hari? Apa jawabannya? Kok 30 hari? Apa jawabannya? Karena begini, ya. Kenapa cuma 30 hari? Karena tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Ketika dia puasa di tahun pertama, udah puasa belum? Udah ketika dia puasa di tahun pertama, udah masuk jadwal puasa belum harusnya? Belum. Berarti tahun pertama dia punya hutang puasa kan? Paham nggak? Paham nggak maksudnya? Dia puasa di bulan Sya'ban. Harusnya di bulan Ramadan. Pas bulan Ramadan dia puasa nggak di tahun pertama? Enggak. Berarti hutang berapa? Hutang 30. Tahun pertama hutang 30 ya?
Tahun kedua, dia puasa nggak? Di bulan apa puasanya? Sya'ban. Sah nggak? Sah nggak? Sah nggak? Sah nggak? Sah sebagai qadha. Sah sebagai qadha. Berarti puasa di tahun kedua punya hutang nggak? Punya hutang di tahun itunya. 30 kan? Puasa lagi di bulan Sya'ban tahun ketiga. Sah nggak? Sah sebagai qadha tahun kedua. Punya hutang berapa sekarang? 30 tahun ketiga. Puasa di tahun keempat bulan Sya'ban lagi. Sah sebagai qadha tahun ketiga. Punya hutang berapa sekarang? 30. Tahun kelima, puasa lagi enggak? Puasa di bulan Sya'ban. Sah sebagai qadha tahun keempat. Maka berarti dia punya hutang 30 hari. Paham ya? Begitu. Jadi qadha itu otomatis. Sistemnya otomatis. Kalau misalnya kita berniat sholat zuhur, padahal sudah lewat waktunya, maka otomatis jadi qadha. Atau misalnya kita sholat zuhur, tapi waktunya belum zuhur, jam 11 kita sholat zuhur, niatnya sholat zuhur jam 11. Sah nggak? Sah sebagai qadha kalau kita pernah ninggalin sholat zuhur sebelumnya. Kalau misalnya sholat zuhur sebelumnya nggak ada yang hutang, maka sholat tadi dinilai sholat sunnah, sholat mutlak. Tapi sholat yang belum datang, sholat zuhur berikutnya, ya belum. Begitu. Otomatis begitu ibadah itu. Ya, demikian. Baik, jadi hutangnya cuma 30, enggak 120. 30 aja. Demikian. Jadi ini 5 keadaan seseorang wajib berpuasa. Yang pertama saat 30 hari bulan Sya'ban. Yang kedua, siapa saja yang melihat hilal. Siapa saja, siapapun yang melihat hilal. Yang ketiga, berdasarkan ketetapan hakim atas syahadah, atas persaksian yang nanti diambil sumpahnya. Yang ketiga, yang keempat, ada 2 keadaan. Kabar adlur riwayah, kita percaya atau enggak. Atau kabar orang tidak terpercaya, namun kitanya pada saat itu percaya. Maka dia wajib berpuasa. Dan yang kelima adalah dengan ijtihad. Seperti itu. Baik, sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang ditanyakan? Dipersilakan. Ada yang tanyakan? Jelas? Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillah ala tahqiq. Maka Alamah Ba'alawi rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum bi'ulumi sa'irin salihin hafidharain mengatakan fi man yajibu alaihi shaum wa man yajuzu lahul fitr. Fasal yajibu shaumu syahri ramadhana ala kulli muslimin mukallafin. Wajib hukumnya saum di bulan Ramadan atas setiap muslim mukallaf. Jadi yang wajib puasa, yang pertama muslim, yang kedua mukallaf. Apa itu mukallaf? Gampangnya akil baligh. Akil baligh. Gampangnya akil baligh. Tapi bagi orang tua wajib hukumnya mengajarkan anak-anak yang berusia 7 tahun untuk berpuasa. Wajib ngajarin. Wajib ngajarin hukum-hukum syariat pada anak-anak yang berusia 7 tahun. Melatih mereka berpuasa dan memukulnya apabila mereka berusia 10 tahun dan tidak mau puasa. Sama seperti sholat. Sama seperti bab sholat. Wajib diajarkan usia 7 tahun dan kalau 10 tahun belum mau puasa maka dipukul. Maka dalam perkara sholat, maka sebagaimana dalam perkara sholat, dalam perkara puasa juga sama. Begitu. Pertanyaan, kalau misalnya ada anak yang udah usia 10 tahun,
belum balik misalnya. Kalau balik mah beda lagi. Kalau balik harus lebih keras lagi. 10 tahun belum balik. Dipukul nggak puasa. Nggak dipukul, nggak puasa juga. Dipukul nggak puasa, nggak dipukul nggak puasa. Apa yang dilakukan? Terus dipukul sampai puasa? Atau gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau antum jadi orang tua, gimana kira-kira? Pukul sampai terus sampai puasa? Gimana? Nah, segini. Nggak tahu. Dibiarin aja. Nyerah, dia udah nyerah. Kanur, gimana? Bawa sapu? Mau bawa sapu? Atau bawa rotan? Diapain para bapak, para ibu yang di Zoom? Yang punya anak? Jangan-jangan nggak pernah mukul anaknya. Terlalu baik nggak pernah mukul anaknya. Subhanallah, kalau anaknya soleh alhamdulillah. Tapi kalau anaknya gara-gara kita nggak mukul mereka, nggak sholat mereka, nggak puasa, kita jadi dosa nanti. Ya, karena bisa jadi dengan pukulan itu kita bisa mengubah sikap mereka. Jadi apabila memang si anak itu sudah dipukul pun tetap tidak berpuasa, maka setelah itu ditinggalkan. Biarin aja. Kenapa? Karena belum balik. Dosa nggak? Enggak. Tapi kalau kita mendiamkan sama sekali, dosa nggak? Dosa. Dosa. Tapi kalau sudah dipukul nggak mau puasa juga ya udah. Dan pukulannya pun bukan pukulan yang menyakitkan. Bukan pukulan yang mencederai. Ya sakit-sakit tapi nggak mencederai. Jadi bukan kayak mukulin, kayak bukan seperti orang sedang memukuli pencuri. Wah, enggak. Mau cubit-cubit gitu. Bukan hukuman yang bisa membuat dia cedera, apalagi cedera seumur hidup, cedera permanen. Wal'iyadzubillah. Jangan. Begitu ya. Jadi orang tua wajib hukumnya untuk mengajarkan. Kalau wajib mengajarkan berarti orang tua wajib paham dong. Iya, makanya orang tua wajib paham ilmu yang fardu ain. Jangan sampai sebagai orang tua tidak paham ilmu-ilmu yang fardu ain terus ngajarin anaknya kayak gimana. Karena orang tua wajib mengajarkan anaknya puasa, wajib mengajarkan anaknya salat, wajib mengajarkan anaknya zakat dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Wajib hukumnya. Fardu ain. Fardu ain. Baik. Berikutnya, Allamah Balawi mengatakan, yang keras, baca. Pakai ini. Enggak kedengeran yang di Zoom. Wala yasihhu as-sawmu wala yajuzu min haidin wa nufa'ah. Ayo bacanya apa? Wa nufasa. Ya. Apa? Wala yasihu, dan tidak sah. Bahkan bukan hanya tidak sah tapi wala yajuz. Haram. Haram. Tidak sah. Yang pertama tidak sah. Yang kedua haram. Siapa yang tidak sah puasa dan haram berpuasa? Min haid. 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 Wanita haid. Yang pertama haid. Haid. Yang kedua nufasa. Siapa nufasa? Orang yang nifas. Ahsan. Apa bedanya haid sama nifas? Haid adalah darah normal. Haid adalah darah normal yang keluar dalam periode tertentu bagi seorang wanita dewasa. Tiap bulan biasanya keluar. Yang ketentuannya sudah kita bahas di bab thaharah. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar setelah bayi lahir. Setelah bayi lahir. Jadi bayi brojol baru keluar darah itu nifas. Mau keluarnya sesaat setelah bayi lahir, mau keluarnya 24 jam setelah bayi lahir, mau keluarnya 2 hari setelah bayi lahir, itu berarti darah nifas. Begitu ya. Setelah bayi lahir, bukan sebelum bayi lahir.
Bukan berbarengan dengan bayi lahir, tapi setelah bayi lahir. Itu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Sebagian ulama menilai darah yang keluar sebelum bayi lahir juga nifas. Begitu. Wa yajibu alaihima al-qada'u. Wa yajibu dan wajib hukumnya alaihima bagi mereka berdua. Siapa mereka berduanya? Haid dan nifas. Al-qada'u menggantinya. Maka wanita haid dan nifas haram berpuasa, wajib qada. Haram berpuasa, wajib qada. Begitu. Kenapa haram berpuasa? Karena syarat sahnya puasa itu suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Ustadz, gimana? Misalnya ada orang, ya, dia ini haid, dia ini suci, puasa. 1 menit sebelum maghrib haid. 1 menit sebelum maghrib haid. Gimana status puasanya? Batal. Status puasanya batal. Maka wajib diqadha puasa saat itu. Ustadz, gimana kalau misalnya haid? Lalu kemudian pas bangun itu udah suci. Saya wajib puasa nggak hari itu? Nah, makanya penting buat para wanita kalau bulan puasa jangan mentang-mentang haid, bangun siang. Cek sebelum subuh. Bahkan sebetulnya bukan cuma puasa saja. Kenapa? Karena masalah salat subuh. Ada sebagian perempuan itu, Allah lagi haid, bangun jam 7 gitu kan. Tiba-tiba udah suci, subuhnya kesiangan. Nggak boleh kayak gitu. Maka cek terutama bagi para wanita yang memang sudah rutin waktunya. Oh sekarang atau besok nih biasanya mau selesai nih hari-hari ini. Maka bangunnya sebelum subuh. Kenapa? Karena kalau tidak ada niat di malam hari, orang yang haid niat nggak malamnya? Enggak. Orang haid kan nggak niat puasa kan? Tapi tiba-tiba dia suci. Pas dipikir-pikir, ini kayaknya sucinya dari sebelum subuh deh. Maka berarti dia tetap wajib puasa. Tapi wajib qadha. Kenapa wajib qadha juga? Karena nggak niat. Kan nggak niat ya? Nggak niat apa? Kan tadi malam nggak, dia leha-leha. Nggak mikir besok mau puasa. Sahur pun nggak. Kalaupun ikut sahur niatnya bukan sahur kan? Ngapain bangun? Pengen makan aja gitu kan. Nggak niat sahur. Ya kan? Nggak niat. Bukan niat puasa, bukan niat sahur. Maka orang yang seperti ini puasanya harus tetap dilakukan. Kenapa harus tetap dilakukan? Karena dia suci. Tapi wajib qadha. Kenapa wajib qadha? Karena tidak ada niat sama sekali. Tidak ada niat sama sekali. Begitu. Ya. Beda sama orang yang sudah sahur. Niatnya memang sahur. Orang yang niat sahur pasti niat puasa. Nggak ada orang. Ngapain? Sahur. Emang besok mau puasa? Yang namanya sahur pasti mau puasa. Nggak ada orang sahur gak puasa. Begitu ya. Tapi kalau orang yang haid, itu nggak sahur niatnya. Makan aja dia. Nah hati-hati yang seperti ini. Begitu. Baik. Lanjut. Wa yajuzul fitru limusafirin safar qasrin. Baik. Dan boleh berbuka. Baik. Kalau tadi haid dan nifas, haram berpuasa. Atau tidak boleh berpuasa. Baik ya. Perhatikan bedanya. Kalau haid dan nifas, tidak boleh berpuasa. Kalau ini kita bahas orang yang boleh tidak puasa. Paham bedanya ya? Tidak boleh puasa sama boleh tidak puasa. Dua hal yang beda. Ini adalah boleh tidak puasa. Kapan kita boleh tidak puasa? Kapan kita boleh tidak puasa? Yaitu saat kita menjadi musafir. Bukan sebelum safar. Perhatikan. Bukan sebelum safar. Tapi statusnya sudah menjadi musafir. Ente ngapain gak puasa? Mau mudik ntar siang. Kan sekarang belum safar. Loh kok bisa begitu ceritanya? Gimana ini?
Kan belum musafir sekarang. Makanya di sini pakainya fa'il, musafir. Ketika sudah jadi musafir dia boleh berbuka. Walaupun nggak capek, walaupun nggak haus, walaupun nggak sakit, musafir itu boleh berbuka. Dipahami ya? Jadi musafir itu kenapa boleh berbuka? Karena dia musafir. Bukan karena sakit, bukan karena haus. Saya sebenarnya kuat sih, cuma pengen buka aja. Ya udah nggak apa-apa, boleh. Tapi wajib qadha, begitu ya. Jadi orang musafir itu kalaupun seger kuat, ya karena kenapa? Kenapa kok nggak puasa? Karena saya musafir. Begitu. Jadi boleh memang, nggak masalah. Syaratnya dia sudah safar. Safar seperti apa? Safaro qasrin. Apa maksudnya? Safar pendek? Apa maknanya? Makanya bahasa Arab saja belum cukup memahami kitab. Bukan safar pendek artinya Pak, tapi safar yang boleh sholat qasar. Safar yang boleh sholat qasar. Berarti safar yang memenuhi syarat-syarat sholat qasar. Apa aja syarat sholat qasar yang diperbolehkan? Misalnya jaraknya 2 marhalah. Sekitar 80 atau 85 km. Gitu ya. Kemudian perjalanannya bukan untuk maksiat. Perjalanannya bukan untuk maksiat. Itu minimal. Syaratnya terpenuhi. Yang ketiga, tujuannya diketahui. Tujuannya diketahui. Bukan tujuan yang tidak diketahui. Maka para ojek, walaupun keliling-keliling 100 km, bukan musafir dia. Bukan safar qasar. Kenapa? Karena nggak jelas tujuannya. Dari sini jalan, apalagi Grab ya. Dari sini jalan kemana? Karawang, jalan ke Bekasi, jalan ke Tangerang, jalan. Nggak jelas ya tujuannya kemana. Pas dihitung-hitung, 200 kilo. Boleh qasar nggak? Nggak boleh. Karena dia belum menentukan tujuan akhir. Sama seperti orang yang nggak tahu tujuan akhirnya kemana. Misalnya ada suami mau ngasih kejutan sama istrinya. Jalan-jalan yuk. Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan aja pokoknya. Ternyata jalan-jalannya lewat lintas pulau. Tahu begini mah tadi sholatnya jamaah qasar gitu kan ya. Tapi nggak bisa. Karena dia belum tahu, belum menentukan tujuannya. Jadi orang yang belum menentukan tujuannya belum bisa qasar. Kenapa? Karena orang yang qasar harus tahu tujuannya sekian, jaraknya sekian. Begitu. Ini musafir, safar, qasar. Kapan seseorang disebut musafir? Mulai kapan seseorang disebut musafir? Kapan seseorang sudah mulai disebut musafir? Kalian tahu? Saat telah keluar kecamatan. Ini pendapat pertengahan ya. Karena sebagian syekh bilang harus keluar kota. Tapi terlalu luas keluar kota itu. Apalagi saya pernah diskusi sama teman-teman, kalau keluar kota nggak mungkin kita. Kenapa? Di Indonesia itu aneh bentuk kotanya. Kenapa? Misal Bekasi, Kabupaten Bekasi sama Kota Bekasi. Jadi kalau misalnya kita lewat dari sini, itu masuk Kabupaten Bekasi dulu. Ya. Kemudian masuk Kota Bekasi. Keluar Kabupaten Bekasi lagi. Kan aneh. Aneh gitu. Sama di Bandung. Di Bandung itu misalnya kita masuk ke Lembang. Dari Subang, misalnya Lembang. Lembang ini apa? Kabupaten Bandung. Dari Lembang kemana? Masuk Kota Bandung. Beda kota nggak? Beda. Tapi kalau kita lurus ke selatan lagi, masuk ke Kabupaten Bandung lagi, Ciwidey. Antara Lembang sama Ciwidey sama-sama Kabupaten Bandung, kan aneh. Karena banyak kota-kota di Indonesia itu yang bentuknya begini. Nah, ini kota, di sini kabupaten sekelilingnya. Kapan keluar kotanya? Jadi aneh, begitu. Kemudian saya dengar dari Dr. Labib Najib Al-Adni Hafidhullah Ta'ala, di antara ciri, kan ini keluar balad ya, istilahnya itu balad ya, keluar balad. Kapan sebuah tempat disebut balad? Negeri, ya kalau zaman dulu itu balad, Korea itu kan sama. Kan kalau zaman dulu begini, kalau zaman dulu itu yang namanya kota itu begini. Kota atau wilayah itu begini kan. Ini kota, terus kosong gitu ya, zaman dulu. Terus baru kota gitu kan. Kayak film-film zaman dulu, kita sering nonton film-film zaman dulu kan, kita mau kota, kosong, baru masuk kota. Zaman sekarang kan nggak begitu. Nah, kapan kemudian disebut balad, maka Dr. Labib Najib Al-Adni Hafidhullah Ta'ala
kemudian memberikan batasan minimal ada 3 poin. Minimal ada 3 poin. Apa itu? Yang pertama pemerintahan. Yang pertama pemerintahan. Yang kedua pasar. Yang ketiga fasilitas umum, fasum. Seperti apa? Fasilitas umum, keamanan, kesehatan, pendidikan, hal-hal yang sifatnya seperti itu. Kan kalau kita berbicara mengenai kecamatan, pemerintahan ada. Camat. Pasar resmi camat banyak. Masjid jami ada. Fasum lengkap. Sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Keamanan ada nggak? Ada. Polsek, paling kecil kecamatan kan? Ada. Tapi kalau desa, kelurahan, ada pemerintahan, ada. Ada pasar, ada. Tapi keamanan ada nggak? Nggak ada. Di bawah polsek nggak ada. Tingkat paling rendah di keamanan itu di kecamatan. Desa nggak ada. Apa? Kepolisian. Tingkat desa apa? Kalau kepolisian nggak ada. Maka kalau ngambil desa, kurang. Kalau ngambil kota, terlalu luas. Maka yang paling senang itu kecamatan. Karena di kecamatan, hampir seluruh perangkat pemerintahan ada. Bahkan militer sekalipun ada. Koramil itu kadang kecamatan. Ya, komando rayon militer itu kecamatan. Artinya sudah lengkap, pemerintahan itu di kecamatan sudah lengkap. Rumah sakit ada, rumah sakit umum ada. Pendidikan lengkap dari SD sampai akhir ada. Artinya kecamatan itu sudah cukup menjadi miniatur pemerintahan sehingga sudah bisa disebut balad. Wallahu a'lam. Itu pandangan saya dan sebagian para asatidzah begitu. Maka kapan seorang disebut musafir? Saat keluar kecamatan. Kita sekarang tinggal di kecamatan apa ini? Di sini? Tahu nggak? Kelurahan Kukusan. Kecamatannya Beji. Kecamatan Beji. Maka nanti antum harus tahu tuh keluar mana kecamatan Beji. Luas Beji itu luas. Kesana tapi luasnya, ya, kesana luasnya. Kalau ke situ nanti sama juga kesana Margonda kesana masih Beji tuh. Ya, Margonda kesana masih Beji. Luas, kecamatan itu luas. Makanya kalau kota terlalu luas. Kalau kota terlalu luas. Begitu. Maka kapan kita misalnya berangkat dari sini, kapan kita menjadi musafir ya? Saat keluar Beji. Saat keluar Beji, sekitar, kalau ke sana berarti sekitar 2-3 kilo lah. Udah keluar. Jauh juga kan, 2-3 kilo kan? Begitu. Kemudian, hal yang penting dipahami juga adalah bahwa kapan seseorang boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa, kalau jadi musafirnya sebelum subuh. Sebelum subuh. Kalau misalnya safarnya siang, maka dia wajib puasa dulu. Paginya wajib puasa dulu. Paham ya? Wajib puasa dulu dia. Harus dituntaskan? Harus dituntaskan. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Tapi haus, nah itu beda. Itu bukan karena musafir, tapi karena haus, karena capek, karena lelah. Boleh juga berbuka. Tapi bukan karena musafir. Kalau yang karena musafir, harus keluar kecamatannya sebelum subuh. Baru dia boleh nggak puasa. Begitu. Tapi kalau dia keluar kecamatannya setelah subuh, harus berpuasa. Sampai kapan harus berpuasa? Sampai akhir, sampai kuat. Kalau sekuatnya. Selama dia kuat, maka dia wajib berpuasa sampai maghrib. Kenapa? Karena dia sudah niat puasa dari awal. Maka kalau antum pengen nggak puasa, keluarnya sebelum subuh. Keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Memang sebagian ulama ada yang tidak mensyaratkan itu. Pokoknya selama dia sudah menjadi musafir sudah boleh. Tapi mengambil pendapat yang lebih hati-hati lebih utama. Gitu ya. Wa illam yashqa alaihi shaum. Walaupun dia ini tidak merasa berat puasanya. Bagi siapa? Bagi orang yang memenuhi syarat tadi. Bagi orang yang memenuhi syarat tadi, maka dia silahkan boleh tidak berpuasa. Wajib qadha enggak? Wajib qadha, tentu saja. Wajib qadha. Lanjut.
Lanjutin. Baris selanjutnya. Wa yajuzul fitru limaridin. Maka boleh juga tidak berpuasa bagi orang yang sakit. Nah, termasuk orang yang sakit adalah orang yang kelelahan, orang yang kecapean, orang yang nggak kuat puasa. Itu nanti hukumnya hukum marid. Lagi safar, pusing, muntah-muntah, maka hukumnya hukum marid. Begitu. Kenapa? Karena nanti ada syaratnya. Lanjut. Wa yajuzul fitru hamil. Wahamilin juga orang yang hamil. Terus Yajuzul fitru murdi'in. wali murdi'in. Dan juga orang yang murdi'. Apa murdi'? Menyusui. Apa kemudian syaratnya si marid, si hamil, si murdi ini boleh tidak puasa? Apa syaratnya? Syaqqa alaihim masyaqqatan. Syaqqa alaihim masyaqqatan. Kalau mereka tertimpa rasa yang berat. Masyaqqah. Masyaqqah itu apa? Ya sesuatu yang berat, sesuatu yang memberatkan, yang bikin mereka tidak bisa berpuasa. Yang bikin mereka tidak bisa berpuasa, tidak kuat untuk berpuasa. Maka orang-orang yang seperti itu boleh tidak berpuasa. Berarti begini, kalau misalnya ada orang hamil atau orang sakit, misalnya sakit, sakitnya apa? Sakitnya itu gara-gara habis main futsal, kakinya terkilir. Oh, boleh tidak puasa atau harus tetap puasa? Ya? Kira-kira orang terkilir wajib puasa atau boleh tidak berpuasa? Wajib puasa, apa hubungannya dengan puasa? Kapan orang sakit boleh tidak berpuasa? Kalau ada masyaqqah. Kalau ada masyaqqah. Kalau nggak ada masyaqqah, maka tetap wajib. Nah, ini banyak orang yang nggak paham. Dikira yang penting sakit. Boleh tidak puasa. Sakitnya itu sakit yang benar-benar bikin dia nggak bisa puasa. Begitu. Bukan sakit, bebas sakit apa saja, bukan. Demikian pula orang yang hamil, wanita hamil. Maka wanita yang hamil itu wajib puasa. Kapan dia boleh tidak puasa? Saat ada masyaqqah. Berarti kalau misalnya hamil masih kuat puasa, wajib puasa enggak? Wajib puasa. Nah, banyak orang yang mengira yang penting hamil, yang penting hamil nggak puasa, ini salah. Yang penting hamil nggak puasa, udah gitu apa? Hamilnya tiap tahun, nyusuin terus, nyusuin, nggak puasa. Terus gimana bayarnya? Ambil pendapat yang paling mudah aja, Ustaz. Fidyah. Aduh. Ini namanya bermudah-mudah dalam agama. Pertama, dia tidak merasa ada masyaqqah. Yang kedua, dari situ udah salah. Dia berbuka itu salah. Yang kedua, dia ambil fidyah. Nggak bisa begitu. Langsung fidyah terus. Ada aturannya. Ada aturannya kapan seorang mesti qadha, kapan seseorang mesti fidyah, kapan seorang mesti qadha sekaligus fidyah. Ada aturannya. Kalau sengaja tidak puasa, padahal dia kuat, itu selain qadha, maka ada hukuman sebetulnya. Dari hakim sebetulnya harus ditangkap itu. Orang-orang yang masih kuat puasa tapi nggak mau puasa sebetulnya wajib ditangkap. Begitu. Wajib ditangkap. Syaqqa alaihim masyaqqatan la tuhtamal. Yang tidak bisa ditanggung. Masyaqqatan yang tidak bisa ditanggung. La tuhtamal. Itu la tahtamal. Salah, la tuhtamal. La tuhtamal. La tuhtamal. Maka al-fitru, maka boleh bagi dia untuk berbuka. Wa yajuzul fitru. Maka boleh bagi dia berbuka.
maka boleh bagi dia berbuka. Baik. Jadi ingat, boleh berbukanya itu bukan karena sakitnya, bukan karena hamilnya, bukan karena menyusuinya, tapi karena apanya? Masyaqqah latuh tamalnya. Gara-gara rasa berat yang gak bisa ditanggungnya. Itu penting. Ustaz, apakah masyaqqahnya ini harus periksa ke dokter? Nunggu resep dari dokter? Jawabannya enggak. Kita aja dirasa-rasa sendirilah. Dirasa-rasa sendiri aja, kuat gak puasa? Sebenarnya sih kuat saat ya. Itu ya kuat ya udah, kalau kuat ya udah. Jangan sampai aduh gak kuat, dikit-dikit gak kuat, dikit-dikit gak kuat. Ya. Begitu. Kira-kira kalau dipaksain, antum pingsan gak kira-kira? Enggak sebenarnya. Ya udah kalau gak pingsan, mas santai aja. Nah, begitu ya. Jadi masyaqqah la tuhtamal yang benar-benar gak bisa dipikul. Kemudian kalau ada orang marid, ada hamil, ada murdi, nggak kuat, kemudian mereka berbuka, apa yang mesti dilakukan? Lanjutin. Wajibu alaihim qada'u. Maka wajib bagi mereka qada. Wajib bagi mereka qada. Jadi bukan fidyah para bapak, para ibu, kasih tahu istri-istrinya. Orang hamil fidyah, nyusui fidyah. Sejak kapan kayak gitu? Hukum dari mana itu? Hukum dari mana orang hamil menyusui itu otomatis fidyah? Gak ada. Gak ada. 4 madhab gak ada. 4 madhab sepakat. Saya ngomongin 4 madhab ya. 4 madhab sepakat bahwa wanita hamil dan menyusui yang terasa berat bagi mereka sehingga mereka berbuka, maka hukumnya sama seperti hukum orang sakit, wajib qada. Bukan fidyah. Wajib qada bukan fidyah. Nggak ada yang langsung wajib fidyah, nggak ada. 4 madhab nggak ada. 5 madhab pun nggak ada. 6 madhab pun nggak ada. 10 madhab pun nggak ada. Ya nggak ada yang langsung wajib fidyah itu. Gampang-gampangin banget fidyah. Udah gitu fidyahnya pakai gorengan gitu. Saya baru dapat WA. Kalau nggak percaya. Ada. Ustaz, saya mau nanya. Fidyah boleh nggak pakai makanan jadi? Saya bilang 4 madhab nggak ada yang bolehkan fidyah pakai makanan jadi. Karena saya dapat pertanyaan dari jamaah saya, katanya ada ustadz yang bilang fidyah boleh pakai gorengan. Astagfirullahaladzim. Aduh. Nah, afwan ustadz, saya pribadi mau bertanya. Jadi tidak ada satupun pendapat yang bolehkan fidyah menggunakan makanan matang. Zoom-nya saya keluar. Ya. Jadi beliau nanya nih. Jadi tidak ada satupun pendapat yang membolehkan fidyah menggunakan makanan matang. Saya bilang, saya belum temu. Saya nggak bilang nggak boleh. Cuma saya belum ketemu ada pendapat para ulama yang mengatakan bahwa fidyah itu pakai makanan matang. Memang katanya ada dari mazhab Hambali, itu baru katanya. Bahasanya Imam Ahmad begini, wa it'amu, berilah makan. Sebagian orang mengatakan, tuh kan berilah makan, berarti makanan matang. Padahal nggak begitu. Ya, padahal menurut kebanyakan ulama nggak begitu. Seperti itu. Itu maksudnya berikan makanan itu adalah makanan pokok. Jadi itu tafsiran aja. Kalau misalnya boleh makanan matang, itu saya belum dapat. Saya belum dapat tuh ulama mana yang membolehkan makanan matang. Bukan saya bilang gak ada ulama, saya belum dapat. Makanya saya jawab, kalau memang ada ulama yang memperbolehkan pendapat muktabar ya silahkan amalkan. Tapi saya belum tahu. Afwan Ustadz, ini soalnya ada salah satu ibu-ibu nanya. Katanya dia pernah dikasih penjelasan oleh seorang ustadz. Bayar fidyah, katanya boleh pakai gorengan. Aduh ya Allah. Siapa ustadznya ini, Masya Allah. Asal aja. Afwan, udah jelas sekarang ya suaranya di Zoom. Begitu. Nah ini hati-hati ya buat wanita hamil dan menyusui. Bahkan ada lanjutannya, apa lanjutannya? Wa yajibu 'alal akhirataini fidyah. Terus in aftarata khaufan 'ala walidayhima faqat. Nah, kalau misalnya si hamil sama si murdi ini, akhirata ini dua golongan terakhir, siapa hamil sama si murdi, kalau wanita hamil dan menyusui itu batal atau enggak puasanya, gara-gara siapa? Gara-gara si bocil. Bukan gara-gara merekanya ada masyakoh enggak? Enggak. Si hamilnya kuat puasa. Si murdinya kuat puasa. Ibunya kuat puasa. Cuma kata si ibu begini,
Kalau saya puasa, ini si bayi bakal sakit. Kalau saya puasa, air susunya nggak keluar, si bayi susah nyusuin. Paham ya? Misalnya kondisinya begitu. Saya udah periksa ke dokter Pak Ustadz. Kata dokter gimana? Sebetulnya sayanya nggak masalah puasa pun. Cuma kata dokter kalau saya puasa, janinnya bermasalah. Berarti masalahnya bukan pada si ibu. Masalahnya pada siapa? Pada si bayi, pada si janin, pada si bocil. Maka yang seperti ini berarti ada masyakoh nggak? Pada diri sendiri? Nggak ada. Demi menyelamatkan orang lain, dia membatalkan puasanya. Nah yang seperti ini, maka wajib qadha sekaligus fidyah. Wa yajibu alal akhirataini fidyatun. Maksudnya apa? Bukan fidyah saja, tapi qadha plus fidyah. Bukan fidyah saja. Sebagian orang mengira wajibnya fidyah saja. Salah paham. Salah paham apa? Salah paham penjelasan ulama. Dan ini pernah ditanya kepada Ibnu Abbas. Sebagian sahabiah nanya sama Ibnu Abbas. Ini ibu-ibu yang pada nggak puasa gara-gara hamil sama haid. Ngapain? Atau bayar fidyah? Enggak. Ibnu Abbas bilang bayar fidyah. Ibnu Abbas bilang apa? Bayar fidyah. Sebagian ulama atau sebagian orang mengartikan, tuh kan fidyah doang kata Ibnu Abbas. Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah menjawab, bukan begitu maksudnya. Ibnu Abbas itu ditanya mengenai apakah ada kewajiban lain selain qadha. Maka tafsirnya begitu. Kata siapa tafsiran itu? Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah. Bahkan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wajib qadha dan juga wajib fidyah. Pendapat resmi dalam Syafi'iyah dan Hanabilah. Pendapat resmi. Dua madhab. Ada madhab lain nggak Ustadz? Yang tidak mewajibkan fidyah? Ada. Madhab Abu Hanifah. Apa kata madhab Abu Hanifah? Qadha saja. Fidyahnya sunnah. Berarti kan tetap dianjurkan dibayar. Qadha saja, fidyahnya sunnah. Ada pendapat lain nggak Ustadz? Ada. Malikiyah. Apa Malikiyah? Qadha saja. Nggak perlu fidyah. Ustadz, ada nggak yang pendapat fidyah saja? Maksa banget ibu-ibu. Kalau 4 madhab, ulama klasik, ulama zaman dulu, ulama salaf, saya belum tahu. Saya belum tahu. Ada atau tidak yang fidyah saja. Begitu. Memang ada beberapa riwayat yang mengatakan fidyah saja tidak perlu qadha. Cuma itu banyak dikatakan lemah. Siapa yang bilang lemah? Banyak ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah, ulama-ulama Saudi bilang lemah. Lajnah Daimah Syekh Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin itu bilang lemah. Pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa itu fidyah saja. Begitu. Itu riwayatnya lemah kata mereka. Sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Begitu. Jadi pendapat yang fidyah saja ini pendapat yang paling lemah sebetulnya. Maka jangan diamalkan, jangan bermudah-mudah dalam memilih pendapat. Karena sebagian ibu-ibu banyak yang bermudah-mudah. Padahal masyakohnya dia nggak ada masyakoh. Pokoknya saya mah nanti aja lah fidyah, gampang fidyah. Kayak gitu, kok bisa kayak gitu? Tapi Ustadz saya masalahnya hamilnya tiap tahun. Udah tahu kalau hamil nggak puasa, hamilnya tiap tahun. Paham nggak maksudnya? Kalau sudah tahu memang ketika hamil dan menyusui nggak bisa puasa, maka dijeda dong hamilnya. Lebih penting mana, hamil atau puasa? Ya lebih penting puasa. Memperbanyak anak itu sunnah, tapi puasa di Ramadan itu wajib. Kalau memang sudah yakin setiap puasa kuat, silahkan mau tiap tahun hamil juga. Tiap hamil puasanya kuat, silahkan mau hamil tiap tahun. Tapi kalau udah tahu tiap hamil lemah, lesu, letih, nggak puasa, maksain hamil tiap tahun, puasanya nggak dibayar. Repot. Gampang Ustaz fidyahnya. Fidyah lagi. Jangan ngegampangin diri. Ini banyak ibu-ibu yang begitu ya. Seperti itu. Jadi kita memang Islam itu agama yang mudah, tapi bukan nyari-nyari yang mudah, Udah pendapat ini pendapat ini. Ada nggak sih? Ada nggak? Maksa ada nggak? Saya tidak tahu, wallahu a'lam sebetulnya. Tapi herannya saya juga ya,
di sebagian santri, di sebagian orang-orang yang baru hijrah, memang populer sekali nih pendapat yang fidyah doang ini nih. Saya juga nggak ngerti dari mana sebenarnya kok bisa populer. Padahal Syafi'iyah, Hanabilah jelas fidyah dengan qadha. Hanafiyah qadha dan sunnah fidyah. Malikiyah qadha tidak perlu fidyah. Yang fidyah doang itu sebetulnya pendapat yang lemah. Tapi kenapa bisa populer di Indonesia saya nggak ngerti. Apakah karena gampang gitu ya? Ambil pendapat yang gampang. Dan ini populer sekali di orang-orang yang baru hijrah. Di orang-orang yang baru hijrah biasanya. Populer sekali. Ini pendapat yang paling lemah. Sangat lemah bahkan menurut banyak ulama. Dilemahkan oleh mazhab Hambali, dilemahkan oleh mazhab Syafi'i, dilemahkan oleh ulama-ulama zaman sekarang, ulama-ulama Saudi, dan lain sebagainya. Begitu. Maka penting dibedakan ya, orang yang sakit, yang hamil, yang murdi' karena mereka ada masyaqqah, kemudian tidak berpuasa, maka mereka silakan mengqadhanya. Tapi kalau orang yang hamil dan murdi tidak berpuasanya gara-gara masalahnya masyaqqahnya di janin, maka mereka wajib qadha sekaligus fidyah. Oleh karena itu, Dr. Labib Najib Al-Hifdzahu Ta'ala menganalogikan keadaan ini, kalau misalnya antum, misalnya lagi puasa di bulan Ramadan, mau menyelamatkan orang lain, tapi antum nggak bisa nyelamatin orang itu kecuali antum buka dulu. Maka yang seperti itu antum wajib qadha dan fidyah. Misalnya petugas pemadam kebakaran, misal mau menyelamatin orang lain, ya. Berarti batalnya gara-gara apa? Gara-gara orang lain kan, bukan gara-gara diri sendiri kan? Maka dia wajib qadha dan fidyah. Karena masyaqqahnya bukan pada diri sendiri, tapi masyaqqahnya pada orang lain. Jadi masyaqqah yang ada pada orang lain, kita dapat dua kewajiban. Kenapa? Karena kitanya sebetulnya masih bisa berpuasa. Tapi gara-gara masyaqqahnya di orang lain, kita menjadi batal puasanya. Maka wajib qadha dan fidyah, seperti itu. Wallahu taala a'lam. Baik. Sepertinya sampai di sini dulu. Ada yang tanyakan, dipersilakan. Sisanya dilanjutkan pekan berikutnya insyaallah. Silakan apabila ada yang tanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Wadih? Walhamdulillahirabbil alamin. Apabila jelas, mudah-mudahan bermanfaat. Faqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma shalli afdhalas salatina ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Wa jazakumullah khairan. Alhamdulillah.